Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YTV Talk. Jumpa lagi kita dalam bincang-bincang santai melalui YTV. Kali ini kita akan membahas mengenai hutang belanja pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Nah, pada kali ini kita menghadirkan dua orang narasumber kita yang gak asing lagi. Yang pertama, Pak Adiatra, mantan anggota Dewan, anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Adi. Kemudian yang kedua yang asing lagi, Pak Lili Sukri, juga mantan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat 2 periode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya di studio kita. Pada kali ini kita ingin bincang-bincang santai saja mengenai hutang belanja pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Sebab di tengah-tengah masyarakat masih banyak yang belum paham. Umumnya masyarakat awam itu belum paham apa yang dimaksud hutang belanja itu. Itulah. Ini siapa yang akan menjelaskan? Mungkin Pak Adi, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang kita bincang sebelumnya, hutang belanja itu berasal dari mana, kenapa terjadi. Iya. Pada dasarnya hutang belanja itu berasal dari kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Iya. Kegiatan ini telah dianggarkan sesuai dengan porsi yang ada di PBD kita. Kita tetap memberikan suatu hal yang terbaik bagi pemerintah, dan pemerintah juga memberikan yang terbaik buat masyarakatnya. Yaitu yang salah satunya membangun daerahnya. Terus ada hutang belanja yang lahir dari perjalanan dinas yang telah dianggarkan di PBD kita. Iya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan apa yang telah diterakan dalam PBD dan itu yang tertera dalam mereka harus dilaksanakan. Iya. Dan oleh pemerintah daerah melaksanakan kegiatan tersebut untuk membangun kepentingan masyarakat. Iya. Seperti yang dilakukan itu pembangunan fisik. Fisik yang telah kita anggarkan, baik yang sudah dianggarkan dalam APBD berupa APBD dari DHU maupun dari DAK ataupun dari segala macamnya. Pemerintah daerah melaksanakannya pada tahun ini, tahun 2024, tahun yang silam. Di tahun 2024 semua yang dianggarkan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan target dan prediksi dalam APBD bahwa hal-hal yang ini yang telah kita anggarkan bisa kita laksanakan sepenuhnya. Oleh pemerintah daerah kita laksanakan, semua kegiatan kita laksanakan, ternyata begitu di akhir tahun kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu tidak bisa kita bayar dengan ketersediaan dana yang kurang. Dengan kekurangan ketersediaan dana itu, dana tidak mencukupi, hasil semua kegiatan tidak bisa kita biayai. Ada yang tertinggal. Kegiatan-kegiatan yang tertinggal ini yang belum kita bisa bayar tahun 2024, inilah yang menjadi hutang belanja untuk 2024. Oh, itu yang menjadi hutang belanja ya. Hutang belanja itu berasal dari kegiatan-kegiatan itu, bukan berarti kegiatan yang tidak ada yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kegiatan sudah dilaksanakan, tapi belum seluruhnya dibayar. Belum bisa dibayar. Nah, jadi sebenarnya apa yang mempengaruhi, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ada hutang itu, Pak Lili? Ya, mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Adiatra itu memang pemerintah daerah tentu melaksanakan apa yang ada dalam PBD yang telah disahkan disepakati oleh DPRD dan Iya. dan ini tentu telah diproses dan telah terjadi dan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tetapi menyisakan tidak ada yang tidak dibayar. Iya. Tidak dibayar ini mungkin ada beberapa sebab. Pertama bisa jadi karena waktu bayar yang tidak terkejar. Iya. Atau mungkin keterlambatan administrasi, sehingga kan ada batas waktu betul. Sehingga ketika batas waktu telah ditentukan tidak bisa lagi dibayar, sehingga jatuh dia kepada hutang belanja. Dan kemudian bisa jadi karena ketidakdisiplinan gitu dalam manajemen keuangan, jadi begitu. Sehingga ada hal-hal yang karena tidak tersusun dengan hati, ya terlambat menimbulkan keterlambatan. Karena di dalam siklus Pemda ini kan kita kan satu tidak bisa terpisah-pisah. Apabila dinas cepat misalnya
keuangan lambat, bisa jadi bersalah. Atau dinas keuangannya cepat, dinasnya yang bersangkutan lambat, ya jadi bersalah juga. Jadi banyak faktor yang bisa menjadikan hutang belanja ini. Jadi yang pertama kedisiplinan tadi ya, terhadap anggaran, kemudian waktu bayar. Atau yang lain defisit gimana? Defisit salah satunya juga. Iya. Jadi karena defisit ini kan istilahnya kan fenomena yang umum, bukan hanya pada daerah kita. Ini se-Indonesia mengalami umumnya bahkan Indonesia sendiri mengalami defisit. Jadi defisit itu tentu merepet kepada kita. Karena APBD kita ini kan semua tergantung kepada pusat. Nah, sehingga bisa jadi defisit itu dan daerah-daerah lain pun berdampak. Tetangga kita misalnya contoh Pasaman juga defisit, Damasraya juga defisit. Itu terjadi. Ini fenomena terjadi sehingga bisa inilah mungkin salah satunya berdampak hutang belanja. Jadi apakah ini juga tidak termasuk kepada apa Badi? Kesalahan penganggaran kan? Kesalahan perencanaan bisa enggak? Mungkin tepatnya gini. Penganggaran itu sudah sesuai dengan pembahasan antara PAPD, pemerintah dan DPRD. Sudah kita anggarkan sesuai dengan porsinya masing-masing dan sesuai dengan kemampuan daerah. Semua itu berada dalam badan prediksi. Salah satu fenomena yang terjadi saat ini yang saya lihat, prediksi pendapatan kita prediksikan seperti asumsi yang sebelumnya. Ternyata di akhir-akhir tahun prediksi ini meleset. Karena beberapa faktor Ada beberapa faktor. Jadi pendapatan itu baik itu pendapatan daerah, pendapatan transfer, pendapatan DAU, DAK, dan ini pendapatan semua dari pusat tidak sesuai dengan prediksi yang pertama. Sehingga ada pengurangan, termasuk pendapatan yang kita alokasikan dalam daerah itu sendiri, yaitu PAD. PAD kita pun tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga begitu kita melaksanakan kegiatan, pada akhirnya kegiatan ini harus kita bayar, terutama pada pihak ketiga. Ternyata uang kita nggak cukup karena prediksi pendapatan kita berbeda, artinya kurang. Salah satunya penganggaran kita tetap pas porsinya, tapi keadaan keuangan itu karena itu dalam prediksi ternyata tidak memadai. Jadi Pak Yudi, sekarang kan artinya kan kita sudah berutang nih, utang belanja sudah ada, tentu bebannya tentu ke bupati yang sekarang. Jadi apa kira-kira langkah-langkah saran yang bisa diberikan itu untuk mengatasi? Saya ingin sedikit mempertegaskan apa yang disampaikan Pak Yudi, bahwa memang APBD ini tentunya asumsi. Kita asumsi bahwa pendapatan sekian. Itu istilah Pak tadi prediksi. Kita asumsi bahwa DAU kita sekian. Kita prediksi bahwa asumsi bahwa DBH kita sekian. DBH sawit, DBH pajak kendaraan dan segala macam. Itu kan asumsi. Dan bisa jadi itu berubah dengan kondisi yang terjadi. Kemudian kalau kita melihat sekarang kita telah mendapat beban belanja ini, utang belanja ini, ya kita harus mensikapinya menurut saya kepada pemerintah daerah untuk mensikapi dengan bijak antara antara bupati di pihak satu dan dewan DPRD juga mencari solusi untuk ini. Saya melihat sekarang ini kan ada sebetulnya inspektorat telah melakukan melakukan tentang penelaahan tentang utang belanja. Mereviewnya, kemudian memberikan rekomendasi apa-apa saja. Kemudian saya pada saat ini BPK juga dalam keadaan memeriksa keuangan kita yang ada di Pasaman. Bisa jadi BPK nanti menghasilkan rekomendasi apa utang-utang kita, dalam bentuk apa utang itu. Apakah utang itu dalam bentuk dengan pihak ketiga, atau utangnya dalam bentuk kegiatan, apakah perizinan dinas segala macamnya, ataukah sertifikasi, ataukah itu dalam hutang yang lain-lainnya, tentu akan rinci dibuat oleh BPK. Jadi gini Pak Yudi kan, jadi utang yang akan membayar sekarang tentu pemerintah ini sekarang. Jadi kan ini kan berisiko. Kan berisiko. Jadi untuk mengurangi risiko itu seperti apa? Pokoknya kan rekanan tidak dirugikan, sementara pemerintah juga tidak berisiko terhadap hukum. Ya, begini, bahwa
bupati itu kan nggak pernah berganti sebenarnya. Iya. Apa tanggung jawab bupati itu gitu? Iya. Orangnya berganti, Ya. tapi yang bupati tetap. Iya. Jadi siapapun ya itu tetap, gitu. Tidak ada berubah dia. Gitu. Nggak bisa. Oh ini bupati ini tanggung jawabnya nggak bisa gitu. Orangnya berubah. Karena yang berubah itu orangnya bukan pemerintahnya. Bukan pemerintahnya. Gitu. Jadi ketika terjadi utama ya tentu bupati akan melanjutkan, akan mensikapi. Tentu perlu kehati-hatian dalam hal ini. Perlu kehati-hatian supaya yang pihak ketiga atau rekanan dalam hal ini mungkin tidak dirugikan, atau yang lain-lainnya misalnya dalam bentuk jasa atau dalam bentuk sertifikasi dalam tidak merugikan kegagalan besarnya, tetapi pihak bupati ini tidak juga tersandra nanti gitu. Tidak. Jadi tentu perlu dilakukan. Saya lihat pertama sekali rujukan bupati tentu kepada BPK. Rekomendasi BPK terhadap ini. Kemudian setelah itu, kalau pengalaman dulu, saya melihat ada kalau dengan pihak ketiga ini melakukan pengadilan, ada yang seperti itu. Gitu. Tapi saya tidak tahu ketika saya di Dewan itu memang ada beberapa kali melalui pengadilan. Jadi ada jelas dasar hukumnya. Jadi konstruksi hukumnya mungkin jadi lebih tajam. Tetapi apakah ini ditempuh oleh BPK itu tentu kembali ke bupatinya. Kalau seandainya rekomendasi nampak BPK mungkin sudah sangat valid, tidak perlu lagi keraguan seperti itu bisa jadi kan. Tapi kalau yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, bupati-bupati sebelumnya itu ada mekanisme melalui pengadilan. Itu mungkin salah. Jadi kalau dilihat kan ini gejala hampir di setiap daerah loh Pak, setiap kabupaten seperti itu. Mungkin salah satunya mungkin karena defisit anggaran secara nasional ya. Kemudian juga itu kita juga belum menjelaskan ke masyarakat dan bagaimana sebenarnya langkah-langkah penyusunan APBD itu Pak. Iya. Pada dasarnya sih semua masyarakat sudah paham. Anggaran itu berasal dari usulan-usulan pemerintah yang berasal dari usulan dari masyarakat bawah. Terus pemerintah bikin program yang rencana seperti ini kan diajukan ke DPRD. Oleh DPRD otomatis sudah mempelajari apa yang pemerintah, baik itu kegiatan yang rutin maupun kegiatan yang di luar kegiatan yang ada sebelumnya, artinya kegiatan pilihan. Namun secara selektif anggota DPRD harus melihat apakah ini prioritas sesuai dengan visi-visi yang dan dibarengi dengan kemampuan keuangan kita. Kalau kemampuan keuangan kita sekian, anggaran kita sekian, ya kegiatan kita seperti ini. Yang sering terjadi kegiatan kita ini melebihi dari kemampuan keuangan kita. Dengan asumsi kita selalu memprediksi kalau ada pertumbuhan ada pertumbuhan uang, ada sifat, ada kegiatan-kegiatan yang berbentuk ini. Banyak yang kita prediksi adalah adanya pemasukan di luar yang kita jangka. Itu hal-hal yang berisiko. Ini yang bikin yang sering para anggota dewan yang lagi membahas anggaran dengan pemerintah yang membuat suatu hal yang tidak pada porsinya. Artinya sekarang kemampuan kita di level A, kita harus bikin kegiatan di level B di atasnya, sehingga kegiatan ini belum tentu bisa terlaksanakan, namun sudah kita anggarkan. Itu yang harus kita wanti-wanti. Jadi kemampuan keuangan ini disesuaikan dengan kegiatan. Dan pemerintah daerah pun tidak serta-merta menerima usulan dari DPRD, karena seharusnya ya koordinasi yang baik yang membuat kita APBD kita ini nyaman. Kapan apa ini? Kita melihat proses APBD ini, sebelum masuk ke APBD ini kan ada namanya proses KUAPPS. Jadi KUAPPS ini kan di situ ditentukan batas-batas. Dan kemudian di situ ditentukan visi dan misi dimasukkan di situ. Sehingga ada platform sementara, di mana ketika telah disahkan KUAPPS ini, maka nanti APBD tidak boleh melewati platform yang telah ditentukan oleh KUAPPS. Sehingga istilahnya KUAPPS ini memandu APBD, tidak boleh meleset dari KUAPPS.
Kalau terjadi meleset, ada tidak bisa gitu, karena dia patokannya tetap harus plafon itu. Gitu. Nah di sini pentingnya kadang-kadang pihak partai APD istilahnya, kalau di APBD di Dewan namanya tim anggarannya, kalau di TAPD nih, kadang-kadang teman-teman ini menyusun keuangan itu sesuai dengan apa kemauannya, gitu, keinginan gitu, kadang-kadang kan keinginan besar tetapi tenaga tidak. Ya kalau dulu kan, kalau awal-awal dulu Pak Didi kan kita kan mulai dari Papeda. Ya. Sekarang apakah tidak seperti itu? Nah jadi ada perbedaan seperti itu Pak Yusri. Kalau dulu zaman kita ini 2 pintu nih. 2 pintu ya. Aku APPS ini dipegang oleh Bapeda. Kemudian APBD dipegang oleh Dinas Keuangan. Iya, iya. Sehingga saling menjaga ini. Iya, betul. Saling menjaga. Kita bahas dua PPAS ini. Iya. Kemudian kita bisa PPD yang tidak boleh lewat dari PPAS yang telah ditentukan di Bapeda. Iya. Mengapa di Bapeda dulu pertimbangannya? Karena di situ perencanaan. Iya. Di situ pusat perencanaan apa visi misi bupati di Bapeda ini ditampung. Jadi dulu perdebatan yang lebih sengit di situ. Perdebatan sengit itu bukan di APBD. Iya, betul. PPD ini tinggal masing-masing uangnya lebih rinci. Iya, iya. Yang debat sengit itu sebenarnya di KUA PPAS ini. Iya. Di KUA PPAS inilah yang betul-betul menjadi tolak ukur kita dulu gitu. Karena disitulah visi misi bupati diterapkan, berapa dana setiap apa yang disesuaikan, yang sesuai dengan kebutuhan bukan kemauan gitu. Ini konsep APBD jangan sampai sesuai dengan kemauan gitu. Kalau kemauan nanti ya seperti kata Pak Adi tadi mengelambung dia kan, karena kemauan gini-gini nyatanya tidak, sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi sekarang rupanya dalam proses pengaturan sekarang KUA PPAS dengan APBD ini satu pintu di dalam Dinas Keuangan gitu. Seperti ya? Iya itu sekarang gitu. Nah, jadi sehingga saya melihat ini kalau tidak teliti anggota dewannya, tidak merinci dengan betul-betul, ini bisa silap gitu, nyampur dia dua ini. Nah, jadi takut kita ada misalnya diajukan silva, misalnya silva sekian, sedangkan silva dikasumsi ini, kemudian disahkan, kemudian yang silva ini telah dirinci dalam bentuk-bentuk kegiatan, rupanya tidak ada, meleset silvanya rupanya nggak pas gitu. Nah, itu betul-betul dewan ini betul-betul harus jeli, lebih harus jeli ketimbang kita dulu gitu. Kalau kita dulu ada pengaman KUA PPS beda instansinya. Kemudian sekarang disatukan tentu harus lebih teliti, lebih berat kerja dewan sekarang ketimbang kita dulu gitu, sehingga betul-betul dewan terus pikir ini silva sekian, dari mana sumber silvanya, apa dasarnya, mana uang, harus betul-betul teliti begitu gitu. Di mana dasarnya, mana dasarnya gitu. Banyak silva itu iya. menambah beban lagi. Iya, mana rekeningnya gitu, detailnya, sehingga terkunci TAPD untuk memasukkan hal misalnya untuk balan mengumpulkan pendapatan misalnya. Tapi kalau dengan merinci begitu dewan itu terkunci karena apa ini teman-teman di TAPD gitu, sehingga saling mendukung bagus jadinya. Jadi tentu sinkronisasi ini perlu dibina terus gitu. Dan memang ada kelemahan disatukan KUA PPAS dengan APBD di satu dinas, ada kelemahannya, tetapi ada keuntungannya, bisa cepat kerjanya gitu. Jadi ini mungkin pertimbangan pemerintah pusat karena sering keterlambatan, karena terlampau lama membahas KUA PPAS ini, mepet waktunya habis gitu. Nah sekarang mungkin untuk mengantisipasi tidak ada keterlambatan ini disertakan satu dinas, maka di sini harus betul-betul DPRD betul-betul jeli gitu, harus betul-betul serius gitu. Orang dapat anggota-anggota dewan yang ada di anggaran ini orang-orang yang memang terlatih gitu. Jangan dia ketua, dia dekat dengan faktanya, dia nggak bisa begitu. Harus punya kapasitas misalnya. Orang yang telah terbiasa itu masukkan satu atau dua, nggak apa-apa yang lain, jadi bisa belajar sama saling belajar. Jangan sama-sama awam semua gitu. Oke lah. Saya melihat kan di dewan itu ada yang enggak pengalaman, ada yang enggak, tentu harus ada tali asih di antara mereka. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Adi, Pak Didi, sahabat semua. Jadi itu bincang santai kita tentang beban belanja. Jadi mudah-mudahan kita berharap
beban belanja untuk pemulihan daerah kita tahun 2025 ini bisa diselesaikan secara bijak. Demikian sahabat semua, bincang santai kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada bincang-bincang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.